Oke, selamat datang kembali di channel Santuy Gaming. Ya, pada kali ini kita akan menganalisis match antara LPTR dan juga Rebellion. Langsung saja dari BTR terlebih dahulu, band Matilda, Fanny dan juga Ivy. Tentunya Matilda adalah hero signaturnya Val lah. Salah satu hero signaturnya Val yang sangat ditakuti juga oleh musuh dari RBL ini. Matilda di-ban oleh BTR. Kemudian si Fanny adalah hero auto pick ketika dilepas. Ngomong Matilda ya, kalau Matilda kan apa ya, salah satu hero support yang bisa jadi roamer, hero support dan juga hero magi yang bisa jadi roamer. Situ Matilda tentunya untuk roaming juga cepat. Kemudian untuk shield ketika war participation tentunya Matilda juga sangat kuat. Matilda juga ada skill blink, tidak hanya dirinya sendiri yang blink, tapi juga bisa menarik teman satu timnya untuk blink. Kemudian juga bisa support damage dari skill 1 itu menimbulkan damage burst ya, dari skill satunya itu. Jadi kalau kena semua itu ya apa, butir-butirannya butir-butirannya itu jika kena semua itu lumayan sakit walaupun di tank karena dia burst. Yang paling penting itu efek regen dari skill 2 nya. Selain dia bisa regen dirinya sendiri, dia bisa regen ke teman satu tim di sekitarnya. Jadi bagus sekali kalau memang sudah dipakai sama Rebellion, terutamanya untuk Val. Dan Fanny seperti itu, hero cepat roaming, hero cepat apa ya, hero mekanik tinggi, hero yang cepat bisa masuk, tiba-tiba keluar. Jadi Fanny adalah memang meta yang sangat apa ya, ditakuti kalau memang Fanny-nya nggak kena ban. Ini auto pick. Yevi tentunya adalah hero support yang berada di mid lane dengan kemampuan super slow-nya yang sangat luar biasa. Di situ tentunya Eevee akan sangat menyulitkan menyulitkan war ya buat tim musuh, karena dengan efek slow-nya, selain itu juga burst damage-nya dari ulti. Memiliki dua kegunaan, yakni efek slow juga, dan juga yang kedua adalah burst damage dari skill ultinya. Sangat ditakuti juga, masih sering jadi langganan ban di MPL season ini. Kemudian dari pihak RBL, ban Valentine, Franco dan juga Johnson. Valentine tentunya juga salah satu hero yang langganan ban karena dia juga termasuk hero yang bisa tri lane, bisa di gold, bisa di mid, bisa di XP, juga bisa di roam, juga bisa di jungler. Jadi lengkap kalau si fix namanya Valentine. Dan juga bisa copy ulti dari musuh. Sangat berguna banget buat war kalau Valentine. Walaupun one by one juga kuat untuk Valentine. Kemudian Franco, tentunya Franco ini juga sekarang meta ya, banyak dipakai sama tim-tim lain juga, terutamanya kemarin pernah dipakai sama RRQ, kemudian sama AE. Yang kemarin AE Ilmu menggunakan Franco, itu hooknya itu kayak pancing yang ada pulutnya, kayak pulut gitu ya. Kemudian Johnson juga menakutkan karena itu ya, combo dengan mungkin sama apa namanya, Kadita.
dan combo sama combo yang lain juga banyak Johnson. Dan juga dia bisa roaming cepat dengan ultinya sih, bisa pick ke arah apa ya, clock ke arah MM atau support dari kalau memang setirannya bagus ya, kalau memang drivernya bagus, Johnsonnya bisa sangat berefek sekali sama war ataupun lock ke hero musuh, karena Johnson juga salah satu inisiator ya. Sekali Johnson nabrak langsung tim bisa pantai hero yang tertabrak ya. Kemudian pick dari PTR ada Cecil, Selena dan juga Yuzong. Waduh, ini udah 3 hero yang benar-benar overpower. Cecilion dengan stack damage-nya luar biasa. Damage magicnya juga menimbulkan burst damage. Kalau stacknya sudah banyak di atas 50, di atas 100 ya, itu sudah nggak tahu lah sesakit apa, tank pun tembus. Kemudian ada Selena tentunya juga salah satu hero yang auto pick kalau memang lagi nggak di ban. Cecilion juga, Selena juga, Yuzong juga termasuk hero yang sering dipick kalau tidak di ban ya, karena landingnya kuat, warnya juga, war partisipasinya juga kuat. Kemudian ada efek ini ya, life steal-nya dari skill 2 nya atau pasifnya. Kemudian dari Selena tentunya ada support damage-nya luar biasa, block. Kemudian juga bisa ganggu apa ya, core musuh buat farming. Kemudian dari pihak RBL, Pico, kemudian Lancelot dan juga Povius. Cho masih sering juga dipakai di MPL karena dengan durabilitas tinggi juga, kemudian efek CC dan juga AOE. Efek CC dia bisa lock ke salah satu hero musuh, pokoknya dengan kesempatan waktu yang tepat dan juga lock yang tepat. Ini sangat bisa jadi inisiasi yang baik dari RBL buat lawan BTR. Kemudian Lancelot tentunya hero assassin atau core yang sangat ditakuti juga dengan damage tingginya dan kelincahannya, bisa sangsing sung seng song. Kemudian ada Puvius tentunya di lane juga kuat, karena Puvius ada itu ya, ada shield juga dari skill 1 atau skill 2 nya ya, ada shield, dan dia juga bisa blink seenaknya jika musuhnya banyak hero blink. Kalau ultinya lagi bisa digunakan, musuhnya ada skill blink, Puvius akan lebih enak buat ulti semaunya ya. Dia nanti mungkin BTR akan mengurangi skill blink yang digunakan ketika Puvius sedang mengulti. Kemudian band dari RBL ada Aulus dan juga Esme. Aulus tentunya salah satu hero core yang meta juga, sering dipakai meta hero core fighter yang lagi meta. Damage-nya sakit, movement speed dan movement itu ya, movement speed sama movement attack, speed attack speed ya Allah. Attack speednya juga tinggi, damage-nya juga tinggi, burst damage. Kemudian dari Esme di ban karena ada Poveus daripada nanti kena counter, walaupun masih bisa itu ya, masih bisa berhadapan atau one by one, tapi nanti akan dipersulitkan oleh Esme karena Poveus juga apa ya, durabilitas tinggi, ada shield, nanti akan semakin mudah Esme untuk mengalahkan Poveus. Kemudian dari pihak BTR ada Kagura sama Ruby. Kagura tentunya juga burst damage, dia bisa langsung lock hero yang ada di belakang atau core atau MM. Kemudian dari Ruby, dia adalah hero roamer ataupun XP yang bisa digunakan
bermanfaat sekali untuk war ya, karena CC nya dari skill 2 dan ulti itu akan sangat mengganggu kondisi war. Apalagi misal musuhnya mau ulti ternyata di cancel sama skill 2 Ruby atau ulti Ruby. Ruby juga bisa menculik-culik dengan skill ultinya sama flicker. Jadi ya enak lah, ya bener lah BTR mau ban Ruby karena takut nanti warnya juga terganggu dan juga kena apa ya, kena CC-nya dari Ruby. Kemudian BTR BTR pick Hellcat sama Minsitar. Minsitar adalah salah satu hero itu ya, salah satu hero apa namanya, signaturnya, hero signaturnya si Simat ya, Simek atau Simat ya. Nantilah kita lihat ya siapa yang nanti pakai ini, siapa namanya, Minsitar. Saya agak lupa coy soalnya. Jadi BTR pick Minsitar karena memang apa ya, hero yang sering dipick sama BTR ini salah satunya adalah Minsitar. Kemudian Hellcat tentunya dia burst damage dan juga ada skill untuk silent yang akan sangat mengganggu di war. Kemudian bisa itu ya, menyembunyikan teman-teman dengan skill mati lampunya. Nah, kemudian dari RBL ada Aldo sama Lunox. Lunox burst damage besar, DPS. Dia juga salah satu hero yang meta ya. Lunox masih sering dipick juga. Kemudian Aldos, dia juga bisa lock atau apa ya, eksekusi hero-hero yang sekarat. Bisa buat open map juga Aldos. Seperti itu. Dari kedua tim mungkin yang lebih kuat saya kira BTR. Yang lebih kuat saya kira BTR karena dia memegang Cecilion, kemudian Selena dan juga Yuzong. Itu nanti akan sangat terpengaruh terhadap war. Oke, lanjut saja kita masuk ke dalam gamenya. Masuk ke dalam gamenya, kejauhan bentar. Ini langsung max, ambil buff dan diganggu sama Cho. Nah ini gunanya Cho seperti ini ya, pokoknya dia selalu berusaha untuk ganggu core dari musuh buat ambil jungle. Kayak low XP, apakah Hellcat bisa mendapatkan? Oh bisa di retreat ternyata. Lancelot di sini langsung inisiasi jungle dari Hellcat, dari BTR. Karena memang kalau masih ada, memang lebih baik ambil jungle dari musuh terlebih dahulu baru ambil jungle sendiri sih, biar nanti search jungle-nya dari musuh dia berkurang. Fuse lagi, oh dipakai sama ya, sama Ripo ya ternyata. Iya bener, sama Ripo jadi XP. KAE sebagai rumor pakai Selena tentunya. Si botol masih cari-cari stack, sakit sekali ini, masih stack berapa, udah lumayan ya. Hellcat-nya ambil musuh, mau ganggu ke musuh, apakah bisa? Siapa yang dapat? Ternyata Hellcat yang dapat ya. Hellcat mendapatkan buff merahnya. Masih farming santai, ada pertempuran yang sangat luar biasa. Masih belum jalan lane ya ini karena masih di bawah menit 3 lah. Nanti kalau tetap keluar ini mungkin mulai main lane-nya dia. Dia ada nanti kelihatan main 41 atau 31. 311 maksudnya.
Simat lagi zoning, Aldosnya biar nggak dapat stack. Dan situ Selena masih mencicil-cicil turtle-nya, tapi sepertinya nggak ada kontes dari RBL, dan RBL lebih mementingkan jungle musuhnya terlebih dahulu untuk ambil, karena walaupun dikejar sepertinya juga tidak mengatasi ya. Oke, Cho dan Aldos lagi tunggu Selenanya, tapi sepertinya tidak bisa diinisiasi. Masih di zoning saja si Birul. Akan sangat sulit sekali Birul kalau musuh ini ya, musuh apa namanya, Yuzong di lane. Iya, mati kah Birul? Mati. Nggak mati dia. Gila. Hampir loh itu Vin. Mid kena. Nggak mati masihan juga. Seriannya dia spam spam apa namanya? Bisa ero. Spam lelenya dia. Apakah mati? Mati. Oh, masih nggak mati. Dan ini dibantai. Apakah ada yang mati? Lihat. Tadi RBL ini sabar, dia tunggu di burst dulu biar kepancing, baru dia antisipasi untuk keluarkan skillnya ya. Dia harus sabar. Coba masih berusaha buat ganggu Hellcurt-nya. Ya salah satu yang menjadi sulit buat Hellcurt ya gitu. Coba mau masuk juga dia nggak bisa karena ada skill silentnya. Pertukaran room sama jungle masih belum setara, tapi Gold masih dimenangkan sama BTR. Siapakah yang akan Selena menancapkan apa trapnya di tembok turtle? Siapakah yang akan mendapatkan turtle-nya? Saya masih di cancel aja untuk mengurangi waktu RBL, karena RBL lagi apa ya, menang itu ya, menang posisi sih. Tapi Pufiusnya mati, digeng sama 3 orang, kena trapnya Selena. Sepertinya turtle masih dikuasai sama BTR. Apakah bisa? Masih enggak, Indomaret masih. Si Hellcat Indomaret. Mari. Seret. Oh, tower atas ternyata sudah hancur ya. Gila. Yang hancurin Aldous ternyata ya. Tower atas lebih enak sih Aldous kalau di atas ya, karena musuh apa mensitar, Aldous masih bisa cari stacknya karena Aldous nggak ada skill blink juga. Tapi kalau Yuzong kan ada skill blink ya. Maksudnya itu ya, yang Aldosnya nggak ada skill blinknya. Ini sepertinya dari LBL ini pakai 131. dari BTR dari 131. Kalau RBL ini lebih mengarah ke 41. Sepertinya masih menyesuaikan aja. Cho lagi tunggu di situ buat open map. Apakah bisa mendapatkan tower atas atau mendapatkan si Yuzongnya? Dan tower atas diambil sama
Oh enggak, ternyata nggak bisa ya. Si Birul mati. Sakit, sakit. Birul mati. Terus pasti mati dia karena kena Hellcat. Val juga masih belum. Selep. Damage dari Lunox-nya gila anjing. Dia flicker, skill 1 kuning, kemudian ulti kuning. Terus damage-nya luar biasa. Yuzong juga mati. Ya, tinggal 2. RBL mendapatkan momen yang sangat luar biasa dan mendapatkan core-nya juga dari dia. Max-nya juga mati kan. Ini sepertinya emang masih masih setara aja ya. Masih belum ada yang kelihatan yang menang dari mana, tapi lotnya ini nanti akan menentukan. Gila Cecilion. Apa itu? Damage apa itu anjay? Damage Cecilion keras. Dia badannya keras, dipakai apa dia? Cecilion badannya keras, damage sakit. Waduh, pusing lah dia. Mau pick Cecilion dari mana coba? Tadi memang ada itu ya, ada kesalahan juga, dia berkumpul dan dia masih mungkin RBL apa ya, nggak sadar lah kalau ada Cecilion di belakang ya. Ada damage yang besar kayak Cecilion. Tadi dari BTR kan ada damage besar dari Lunox, kemudian di full up sama Bufius. Nah ini tadi ada apa ya, ada CC dari seorang ini ya, Yuzong, kemudian langsung di full up sama Cecilion. Lordnya ternyata masih kena BTR. Apakah bisa langsung di end atau masih lama? Atasnya kena BTR. Lord di tengah masih dibiarkan saja karena memang mending itu ya, meratakan, istilahnya meratakan apa ya, turret terlebih dahulu lah. Berarti jangkauan serangan dari BTR ini lebih luas. Mati Val? Nggak bisa. Masih belum bisa sepertinya. Sakit bet anjing. Sakit banget dari seorang Cecilion. Dapat 1 turret dari BTR, dari seorang BTR. Kok seorang dari tim BTR mau di burst dia sama Lunox, tapi ternyata ada backup dari seorang Minsitter dan menimbulkan kematian oleh seorang Lunox. Di pick secara easy anjay. Ini tim untuk itemnya saya jelaskan terlebih dahulu. Dari Max ada DHS, Hellcat DHS, kemudian Malefic Roar. Ini sepertinya mau ambil apa dia? Masa War X? Butuh nggak ya War X buat Hellcat ya? Entahlah nanti lah ya. Tapi bau-baunya War X ya. Kayaknya dia ambil Clock of Destiny sama Genius One. Tentunya Clock of Destiny buat stack damage-nya, kemudian Genius One buat apa ya, netralisir itu ya, defense magic dari RBL. Kemudian Yuzong ada Hunter Strike, kemudian War X Hunter Strike, dia bisa mempercepat movement speed setelah dia mendamage. War X buat stack damage, kemudian sepertinya mau menuju ke dominan S. Dari botol dia sudah pakai 3 item ternyata ya, dia udah banyak sendiri botol ini. Padahal duitnya masih banyak itu ya, Hellcat ya. Enggak sih. Oh iya, masih banyak Hellcat ya. Battle dia Clock of Destiny, kemudian Lightning Trunchan, kemudian Ice Queen One. Dan Clock of Destiny tentunya buat stack damage-nya, kemudian Lightning Trunchan buat itu ya, damage yang pantul-pantul ya, bisa memantulkan damage ke musuh di dekatnya, di dekat musuh ya, lainnya yang kena damage.
Kemudian Ice Queen Band tentunya buat slow damage, slow effect, slow damage. Kemudian dari Ripo dia pakai dominan S, kemudian dia pakai mentah hanya close helmet biar mungkin clearing minion yang juga cepat. Kemudian super damage juga ada. Kemudian ada Athena buat counter si siapa itu, Lunox ya, Lunox. Karena burst damage-nya dari Lunox juga harus di counter sih sama ini ya, sama BTR biar damage-nya nggak terlalu sakit. Dan sepertinya mau menuju ke itu Immortal. Kemudian dari Rebellion Jisa pakai Lancelot, dia pakai War X, kemudian Endless, dan sepertinya mau menuju ke Immortal ya enggak, WOD ya enggak, ya nggak tahu lah itu ya. Itu mungkin ada dua pilihan lah, ada banyak pilihan sih. Kemudian dari Birul dia pakai itu ya, Nancy Hilbert, apa namanya ya kan, lupa kan ya kan, buat true damage. Kemudian ada dominant Ace, dan itu sepertinya mau ambil itu ya, apa namanya, Radiant Armor dari seorang Birul pakai Aldous. Kemudian berarti dia belum pakai ya, belum pakai item damage sama sekali dia dari Birul. Kemudian dari Puvius ada dominan S, kemudian Clock of Destiny, dan mungkin mau mengarah ke Athena. Kemudian dari Val dia ada apa namanya, lupa kan, kemarin inget sekarang lupa lagi. Ntar oh iya, anti kures anjay, lupa. Kemudian itu yang dipakai sama Birul mungkin Thunderbelt ya, lupa Thunderbelt sama si Halberd itu kayak sama gitu loh, jadi bikin lupa anjing. Kemudian dari Swallow dia pakai Lunox langsung Clock of Destiny sama Lightning Turn. Oke, lanjut. Fungsinya sepertinya ya agak sama-sama gitulah, jadi saling counter lah, sama kayak game Atrigo sama Gig ya. Dia kayak Pitten Mage sama Mage itu hampir sama gitu ya. Tergantung kebutuhan sih nanti ya. Kalau kebutuhannya apa ya pakai item apa gitu ya. Jadi jangan item baku lah istilahnya itu. Oke. Iya, ini biru kalau nggak dapat setak ini agak sulit memang. Emang sampai late game biru nih staknya masih kecil. Wih, ternyata misi terkena ciduk. Apakah bisa mati? Ternyata malah Birul yang kena pick off dan si Val terselamatkan. Val, siapa namanya, Ripos terselamatkan. Apakah ini memaksa dari seorang RBL ataukah dia bisa dapatkan kill? Ternyata dari BTR masih menahan buat itu ya, buat apa namanya, buat ngedes atau ngebling biar nanti Puviusnya nggak ulti. Dan ternyata terlalu memaksakan dari seorang BL dan kena pick dari seorang Ziri, Puvius dan juga Val dengan Cho-nya. Karena tadi agak memaksakan dikit dari BTR ya, dari RBL. Kalau misalnya dia ada agak sabar sedikit, kemudian kalau memang nggak ngatasi atau nggak bisa apa ya, nggak bisa ngeras ya, mending mundur dulu. Memaksakan dari Lancelot
mungkin tak bisa kabur dia karena ada Hellcat juga, dan juga stun dari seorang Ripo dengan minsitarnya. Tentunya masuk, nggak bisa keluar gitu ya. Nggak dapat Lord, core-nya mati. Memang RBL ini lagi adu nasib dia. Gimana enggak ya? Lancelot berani maju sendiri, mau ulti ke Lordnya, tapi Lordnya ternyata sebelum ultinya Lancelot keluar, Lordnya sudah kena sama BTR. Val lagi open map, mid-nya kelihatannya hancur. Sepertinya di Lord kedua ini sudah hilang harapan dari RBL, ataukah masih ada harapan? Karena apa ya, trilenya sudah rata dan atasnya juga sudah kena. Oh, ternyata masih bisa bertahan dia. Pokoknya ini kalau ada miss dikit dari RBL mungkin akan langsung di end. Kena jelek. Itu dia. Lah, Lunoxnya udah nggak bisa ulti kuning. Akhirnya kena pick. Mungkin midnya juga hancur. Kalau ada blunder lagi dari RBL mungkin bisa di end sama BDR. Ternyata cidukannya dari seorang Ripo itu mantap banget ya, kayak Franco. Makanya Franco di band tadi ya, gara-gara gitu ya mungkin ya. Dari seorang Ripo ini tarikannya cepet banget. Ternyata di game pertama ini BTR memenangkan pertandingan, karena memang picknya dari BTR itu udah nggak masuk akal. Kenapa ada Cecilion, ada Selena gitu, ya itu udah mantap bet gitu ya. Oke, lanjut, kita mungkin lihat itemnya yang terakhir dari bottle dengan pakai Cecilion. Tadi udah saya jelaskan beberapa, dan terakhir ada Devin Cliff. Devin Cliff tentunya dia buat itu ya, Magic Penetration, karena mungkin Devin Cliff ini digunakan di item yang keempat atau kelima setelah tim musuh dari Rebellion Zion ini sudah memakai Athena Shield ya, sudah respect kepada damage-nya si bottle ini ya. Kemudian dari Ripo masih tetap dia nambahkan Athena. Kemudian dari Matt ternyata dia menggunakan build ke itu ya, ke Oracle tentunya buat efek regen biar lebih cepat. Kemudian dari seorang Max, setelah DHS tadi ternyata dia pakai Malefic Roar buat tembusin itu ya, shieldnya si Puvius sama si Aldous ya, benar, sama si Aldous sama si Cho juga. Jadi Malefic Roar tentunya penetration buat defense physical. Kemudian tentunya didukung sama DHS juga, karena DHS juga kan item pembunuh tank ya. Kemudian dari KYY setelah jenis one dia langsung build ke Winter Truncheon buat freestyle. Kemudian dari Swallow masih belum ada tambahan item. Dari Puvius juga masih tetap. Dari Aldous, bener ya, Aldous tadi mau buat ke Radiant Armor. Buat apa ya? Masa botol buat Radiant Armor? Nggak tahu lah. Itu biasanya memang keyakinannya masing-masing ya. Kebiasaannya seperti itu, dicoba-coba sendiri sama pro player. Ya mungkin bisa kalian tiru ya. Kalau musuh Cecilion sama Selena bisa pakai ini apa namanya, Radiant Armor. Coba-coba sendiri lah istilahnya. Ternyata dari Lancelotnya build ke BOD dulu, baru dia masuk ke mungkin itu ya, Immortal. Dan dari Cho masih tetap item akhirnya dia pakai Anti-Kures, dan mau build ke, kalau nggak ke dominan ya dia mau build ke itu ya, Immortal. Oke,
Sekian, terima kasih. Lanjut ke match kedua setelah ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih dukungannya. Sampai jumpa.